Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pertemuan kita pagi ini adalah melalui WhatsApp saja. Jadi Ustaz kirimkan kepada kalian video pembelajaran yang berkaitan dengan usul tafsir atau ulumul Quran yang sudah kita bahas kemarin-kemarin. Jadi ini ada materi yang tambahan daripada pengumpulan Al-Quran ya, yang memiliki 3 fase, 3 tahapan. Kemarin sudah tahapan masa Nabi, kemudian tahapan masa sahabat Abu Bakar, kemudian yang ketiga fase atau tahapan yang ketiga yaitu pengumpulan pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Sebabnya adalah ketika pasukan kaum muslimin sampai ke negeri Armenia dan Azerbaijan, dan tentara yang ada di pasukan tersebut berasal dari negeri Irak dan juga dari penduduk Syam, dan masing-masing negeri saling mendengar bacaan kawan-kawannya dari negeri yang berbeda, tapi berbeda cara membacanya ya, berbeda cara membaca ya. Mereka ini apabila dia bergabung dalam sebuah majelis, mereka tentu duduk-duduk ya di majelis tersebut sambil membaca Al-Quran. Tapi mereka mengingkari bacaan orang yang berbeda negeri dengan mereka. Akhirnya sampai hal ini semakin parah sehingga satu sama lain saling mengkafirkan. Ya, hampir saja terjadi fitnah peperangan ya. Sementara Hudzaifah ibnul Yaman ada di pasukan tersebut, dan ini menyebabkan beliau ya khawatir, menjadi gundah. Akhirnya beliau datang kepada sahabat Utsman menceritakan hal tersebut. Dan sahabat Utsman ketika sampai berita ini, atau dia juga sudah mendapatkan berita perselisihan tersebut, dan terjadi di antara anak-anak yang ada di kota Madinah sekalipun. Maka beliau pun berkhutbah mengatakan, kalian berselisih ya di hadapanku, maka tentu orang yang lebih jauh negerinya dariku lebih parah lagi perselisihannya. Maka sahabat Utsman ya meminta sahabat untuk bermusyawarah radhiyallahu anhum ajmain. Ya, akhirnya mereka sepakat akhirnya untuk membukukan Al-Qur'an, kertas-kertas yang sudah mereka kumpulkan atau yang sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar, dan mereka bisa menyatukan manusia dengan cara tersebut. Dan beliau memerintahkan manusia atau orang yang ada waktu itu untuk membakar apa yang tidak dipakai atau yang tidak digunakan atau yang tidak termasuk hasil musyawarah yang tadi bersama sahabat ya. Jadi intinya ya, dengan adanya pengumpulan Quran atau dengan membukukan kembali Al-Quran pada masa sahabat Utsman ini, maka umat manusia akan bersatu ya. Para sahabat dari berbagai negeri, para pengikut kaum muslimin atau umat Islam yang berbagai negeri bisa bersatu kembali. Ini sebabnya ya. Jadi sebabnya adalah perselisihan ya. Itu perlu dicatat. Ikhtilafuhum. Ini usah garis bawahi, fa'abza'ahu ikhtilafuhum ya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah kalau ditanya nanti dibakarnya selain mushaf-mushaf yang sudah dikumpulkan oleh sahabat Utsman. At-tanfidh, langsung ke sini. At-tanfidhu
apa proyek yang akan dilaksanakan. At-tanfidz ini namanya pelaksanaannya di lapangan. Nah, istilah lainnya proyek, ya. Arsala Utsman radhiyallahu anhu ila ummil mu'minin Hafsata fa arsalat ilaihi as-suhuf. Jadi sahabat Utsman mengirimkan utusan kepada ibu mukminin, artinya Ummul Mukminin Hafsah, lalu Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran yang sudah dikumpulkan pada masa sahabat Abu Bakar, kemudian pada masa sahabat Umar juga masih bersama Hafsah. Ya, pada masa Umar, ya, Umar yang megang, kemudian setelah wafat tentu dipegang oleh Hafsah, ya. Maaf, masuk Ustaz. Jadi diletakkan pada Hafsah pada masa sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar dan Umar. Wa kana dzalika akhiru sana 24 Hijriyah. Jadi kejadian ini adalah di penghujung tahun 24 Hijriyah. Wa awailu sana 25 Hijriyah. Dan di awal-awal tahun 25 Hijriyah. Wakhtara Utsman li hadzal amal arba'atan hum. Jadi dipilihlah oleh sahabat Utsman untuk pengerjaan ini 4 orang. Yang pertama Zaid bin Thabit, kemudian yang kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga Sa'id bin As, yang keempat Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Dan 3 orang yang di ujung ini adalah 3 orang terakhir ini adalah min Quraisy. Jadi dari 2, 3 dan 4 itu dari Quraisy. Fa'amarahum ayansakhuha fil masahib. Jadi Utsman menyuruh yang 4 orang tadi untuk membukukannya atau untuk istilahnya memfotokopinya lah di beberapa edisi, ya. Di fotokopi. Zaman dulu tidak ada fotokopi, mesin fotokopi, tapi apa? Ditulis lagi, ya. Ditulis baru, kemudian dibukukan di buku khusus lagi, ya. Buku kayak gitu. Kayak kalian mencatat, ya, di buku catatan. Waqala Utsman mengatakan lil Quraisyin, kepada para Quraisy, yaitu yang 3 tadi, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bilisani Quraisy. Jadi idza ikhtalaftum antum, jadi kalian yang 3 orang, 2 sampai ke 4 nomornya, penomorannya tadi, dan Zaid bin Thabit berbeda cara umpamanya penulisannya, ya, dari Al-Qur'an, faktubuhu, maka tulislah cara menulisnya dengan bahasa orang Quraisy. Lisan maksudnya di sini bahasa Quraisy. Fa innama nazala bilisanihim, karena Al-Qur'an turun dengan logat Quraisy, ya. Fa fa'alu, akhirnya para sahabat dan para petugas tadi itu yang 4 orang melakukan apa yang disuruh. Hatta idza nasakhus suhufa, sehingga apabila mereka menulis kertas ataupun lembaran-lembaran itu fil masahib, di beberapa mushaf buku, artinya di beberapa edisi, radda Utsmanus suhuf ila Hafsah. Jadi kalau setelah mereka sudah melengkapi penulisan itu di dalam, lengkap penulisannya di buku semacam mushaf, beberapa mushaf, akhirnya dibalikkan kembali oleh Utsman lembaran-lembaran yang dipinjam tadi, dibalikkan ke Hafsah. Wa arsala ila kulli ufukin bi mushaf. Ini yang penting. Jadi sahabat Utsman akhirnya mengirimkan ke berbagai negara, ya, ke berbagai negara Islam waktu itu, ya, negeri-negeri Islam, ada Kufah, ada Basrah, ada Yaman, ada Syam, ada Mekah, ya. Nah, ini penting kalian pahami, dan tentu di Madinah 1, ya. Nah, jadi ada 5.
dikirim ke negeri-negeri Islam waktu itu. Mimma nasakhuhu, dan tentu mushaf ini hasil tulisan atau hasil mencatat baru ataupun ditulis baru ya. Ditulis baru maksudnya ditulis dengan tinta baru, bukan berubah ya. Wa amara bi ihraqil masahifil ukhra, dan beliau Sa Utsman menyuruh untuk membakar mushaf-mushaf lainnya. Fastajaba lahu sahabah, maka para sahabat pun mengabulkan permintaannya. Faharraku masahifahum, mereka pun membakar mushaf-mushaf selain yang 6 mushaf tadi ya, 6 jadinya, 6 negeri Islam. Wa bihadza qata Utsman dabiral fitnah, yang begitu sahabat Utsman memutus berbagai macam kemungkinan terjadinya pepercahan, peperangan ya. Wa jama'a kalimatal ummah wa wahada suhuf, beliau mengumpulkan ya, dengan itu bersatu umat Islam dan bersatu barisan mereka.